Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Samaina jami' ikhwani min anbiya wal mursalin was sahabat wat tabi'in wa sunan ila sultan al-awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa sunan ila Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi wa sunan Syekh Abdul Hasan Al-Bashir Syekh Ahmad Badawi wa sunan Syekh Ahmad Rifai wa sunan ila ma'rifat kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihim wa fur'ihim lahum jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ihtasa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum lihamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini memasuki hari ke-29. Bisa jadi ini hari terakhir kita puasa di tahun 1443 Hijriah. Karena saat ini pemerintah dan beberapa ormas termasuk Nahdlatul Ulama sedang mengadakan kegiatan atau pemantauan hilal, ya, ru'yatul hilal. Jika terlihat, maka insya Allah habis maghrib ini kita sudah masuk di 1 Syawal 1443. Jadi bisa jadi ini adalah puasa terakhir kita di tahun ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Sore ini saya diamanati oleh takmir untuk mengisi kajian sore menjelang berbuka. Saya sempat bertanya, ini ngaji apa begitu? Apa ada temanya atau bagaimana? Ternyata temanya bebas, gitu. Nggak ada tema. Kalau nggak ada tema saya malah bingung. Mau ngomong apa? Nanti malah ngelantur kemana-mana. Jadi saya di sini bawa kitab Syarah Al-Hikam. Saya ingin mengajak diri saya sendiri, terutama juga pada jamaah pada umumnya, untuk sama-sama kita memaknai Idul Fitri, hari raya ini secara ruhani, begitu. Kenapa saya membawa kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam, yaitu kita memaknai Idul Fitri ini secara ruhani, secara hati. Karena mungkin sebagian besar di antara kita umumnya itu menganggap Idul Fitri ini ya lebaran, namanya lebaran ya lebar, sudah apa itu? Kalau orang Jawa bilang ya wis selesai, ya, buyar semuanya, lebar. Nah, ini yang oleh para ulama itu kita diwanti-wanti, ya, diwanti-wanti jangan sampai lebaran itu betul-betul lebar, ya, jadi betul-betul kita lengah. Kemudian apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan ini
kemudian lepas begitu saja, buyar semuanya. Darusnya, ya, tadaburnya, qiyamul lailnya lebar semuanya. Jangan sampai begitu. Nah, kebanyakan karena memang tidak menghayati makna daripada Idul Fitri itu sendiri. Lebih-lebih, mohon maaf, kita ini kan setiap lebaran terutama di Indonesia ini ada ungkapan hari raya itu sebagai hari kemenangan, begitu. Nah ini sebetulnya agak sulit ya memaknai hari kemenangan itu maksudnya bagaimana, menang lawan siapa itu. Kalau menang lawan setan kita nggak ngelawan setan, kalau menang lawan hawa nafsu kita, apakah selesai Ramadan lalu kita tidak berperang lagi melawan hawa nafsu, kan begitu. Jadi jargon hari kemenangan itu untuk orang awam bisa jadi itu menjebak ya. Penjebak ini yang agak tricky sebenarnya. Dan kita kan punya istilah yang khas Indonesia bahwa kita kalau lebaran itu ada ungkapan minal aidin wal faizin. Itu biasanya diartikan semoga kita orang-orang yang kembali ke fitrah, wal faizin itu dan mendapat kemenangan. Lagi-lagi kemenangan dimaknainya. Maka di sini saya ingin mengajak ya terutama diri saya sendiri, apa maksudnya? Apakah betul faizin itu bermakna kemenangan? Ya. Di dalam kitab-kitab tafsir misalnya yang paling ringan sajalah ya buat kita di kitab tafsirnya Profesor Quraish Shihab ya. Kata faizin itu berasal dari kata fauz. Itu di Quran itu kata beliau terulang kata fauz itu 30 juz itu tidak sampai 30 kali kata fauz, akar dari faizin sekitar 25 atau 26 berapa gitu, nggak sampai 30. Nah, semua kata fauz itu ternyata tidak dimaknani oleh ahli tafsir sebagai kemenangan. Semuanya hampirnya yang maknanya itu memaknai ulama tafsir itu sebagai faizin itu adalah ampunan atau masuk surga. Contohnya satu saja kita ambil, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu kan pakai kata fauz juga, faqad faz. Apa tadi ayatnya? Sampai lupa. Jadi faman zuhziha anin nar, barang siapa yang kurang sejengkal saja masuk neraka. Wa udkhilal jannah, ternyata dia masuk surga padahal sudah umur ini seumur hidup dihabiskan untuk berbuat dosa maksiat. Ibaratnya orang sudah memvonis iki wis pasti mlebu neraka gitu. Ternyata takdirnya dia wa udkhilal jannah, dia masuk surga ternyata. Detik-detik terakhir tobat. Faqad faz, maka dia memperoleh ampunan dan masuk surga. Itu satu contoh bahwa kata fauz yang menjadi akar kata faizin, minal aidin wal faizin itu bukan kemenangan tapi ampunan dan masuk surga. Hanya ada satu ayat yang memakai kata fauz atau faizin dan turunan katanya itu dimaknani kemenangan oleh para mufassir atau penterjemah Quran, yaitu ketika fa'afuzu fauzan azima, fa'afuzu fauzan azima, dan kita maka kita akan meraih kemenangan azima yang besar, yang agung. Hanya satu ini aja. Dan ternyata yang gak enak itu adalah latar belakangnya, asbabun nuzul dari ayat ini.
fa'afuzu fauzan azima itu ternyata ungkapan orang-orang yang munafik. Jadi asbabun nuzulnya orang-orang munafik Madinah itu ada yang tidak ikut berperang. Dia tidak ikut perang karena memang dia ya orang munafik, dia sebenarnya tidak, imannya itu tidak ada. Tapi begitu ngelihat Rasulullah dan kaum muslimin pulang ke Madinah dengan membawa kemenangan, membawa harta rampasan dan sebagainya, dia terpukau. Waduh, andaikan saja saya ikut perang, nah maka dia mengucapkan fa'afuzu fauzan azima. Jadi satu kata faiz atau fauz itu di dalam Quran dimaknani sebagai kemenangan, ternyata itu ungkapan orang-orang munafik. Kan nggak enak sih gitu. Kalau kita mengatakan hari kemenangan, sebentar ini menang dari siapa itu? Dan ini bisa jadi memang ya memang setan itu kan biasanya menjebak kita ya, membuat kita itu terlena. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Mesti iblis ini membuat kita itu seolah-olah perilaku kita itu baik. Perilaku kita itu sudah sempurna, sudah paripurna. Nah itu. Jadi menganggap Ramadan ini sudah final. Menganggap Ramadan ini sudah titik darah penghabisan, sehingga sudah dianggap menang. Maka setan meng-create itu seolah-olah kalau sudah lebaran itu kita sudah menang, sudah selesai. Nah, barang siapa yang limpahan rahmat nurnya Allah itu turun banyak, lancar jaya itu misalnya, lalu dia terlena, takwa rasa takutnya itu berkurang, sesungguhnya dia sedang tergelincir. Jadi antara khauf dan roja itu harus selalu imbang. Jangan sampai ketika kita itu lagi bahagia, ya contohnya bahagia lebaran, bahagia Idul Fitri, lalu rasa khauf kita itu mengalami degradasi yang jauh sekali. Sehingga kita terlalu euforia, terlalu berbahagia, itu tidak baik. Jadi ya seperti yang pernah kita sampaikan bahwa segala sesuatu itu, kebaikan itu pada ausatuha, pada tengah-tengahnya. Terlalu khauf tidak baik menurut ulama, terlalu rojak juga nggak bisa. Rojak itu optimisme, harapan. Orang kalau overconfident kan nggak baik, terlalu optimis, wah pasti hasil sudah. Ya akan gelimpang sendiri. Atau dia terlalu optimis, terlalu percaya bahwa dirinya begini itu jatuhnya pada walatu zakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu itu bersih suci. Jadi terlalu banyak rojak tidak bagus, terlalu khauf, terlalu pesimis, sehingga dia takut sekali, saking takutnya sampai dia tidak ada rojaknya sama sekali. Akhirnya walatai asu mirrauhillah, dia akan putus asa dari rahmat Allah karena terlalu takut. Orang kalau dosa ya terlanjur melakukan dosa besar, umpama apa zina misalnya, dia terlalu takut, ya Allah saya melakukan dosa besar, waduh ini Allah pasti tidak memaafkan saya ini. Nah itu khaufnya kakean itu, karena kebanyakan digelincirkan setan, sudah semakin diblesno optimismenya, harapannya, seolah-olah dia tidak punya harapan sama sekali. Ya wis awakmu iku kotor, hina dina kamu, udah terlalu, dia tidak punya rojak, tidak punya harapan, akhirnya dia putus asa. Wah kalau begini saya tidak akan diterima tobat saya sama Allah, sudah terlalu banyak. Ya seperti kisah di dalam Sahih Bukhari kan ada itu Israiliyat, seorang tukang bunuh manusia sudah membunuh 99. Dia mendatangi rahib Yahudi, saya sudah membunuh 99 orang, kalau saya tobat apakah dosa saya diterima? Lalu kata si rahib, wah sudah kamu itu orang paling bajingan, sudah enggak diampuni kamu sama Allah.
Dibunuh akhirnya rohibnya kan. Wais, tak genepi sekalian, kamu tak bunuh 100 orang. Lalu dia mendatangi salah satu orang soleh atau nabi pada zaman Bani Israel itu, datang kepada beliau, dikatakan Allah Maha Pengampun, berapapun dosamu Allah akan mengampuni kamu. Iya, bagaimana saya tobat? Ya kamu sholat tobat. Dia menuju ke masjid lalu mati. Singkat cerita kan itu sudah masyhur. Artinya apa? Ketika orang sudah jatuh dalam dosa yang paling gelap sekalipun, betapa banyaknya dosanya, rojak itu harus tetap ada, optimisme tetap ada. Tapi kalau optimismenya kebanyakan, dia menjadi sembrono orang itu. Contohnya apa? Orang sudah berbuat dosa, dia punya harapan, gak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun, Allah Ghafar, Allah itu Maha Pengampun, ampunannya itu luar biasa. Tapi kakean rojaknya, gak ada khaufnya, sehingga dia gak apa-apa selakonono dosane, engkau gampang sholat tobat, pasti diterima. Akhirnya apa? Sembrono orang itu, kurang ajar pada Allah. Padahal Allah menyembunyikan di setiap dosa-dosa kecil itu ghadabnya, murkanya Allah. Sehingga bisa jadi orang yang seperti ini, yang sembrono ini, dia akan melakukan dosa, kebetulan di balik dosa itu ada ghadabnya Allah, dibikin su'ul khotimah. Karena itu di dalam kajian tasawuf itu khauf dan rojak harus imbang. Ini dua sayap. Kalau sayap pesawat misalnya, kalau nyese ya nggak bisa terbang dia. Satu tidak berfungsi tidak bisa. Jadi dua-duanya agar hati ini bisa terbang ke hadratullah. Makanya meskipun kita nuansanya ini sebentar lagi lebaran ibadah, tidak boleh terlalu euforia, ya. Tidak boleh terlalu euforia. Atas dasar apa kita kok mengatakan kita ini menang misalnya? Ada hadis misalnya, sumu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena ru'yatihi melihat bulan. Wa aftaru liru'yati, dan berbukalah atau berlebaranlah Idul Fitri fatara liru'yatihi karena melihat bulan. Ya kalau orang puasanya hanya puasa yang lahiriah, dia akan memaknai ru'yatihi itu melihat bulan. Tapi kalau orang yang melakukan pembersihan rohani, dimaknani secara rohani, li ru'yatihi itu bukan melihat bulan, tapi melihat Allah. Maka sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika kamu melihat Allah. Di mana kita melihat Allah? Ainama tuwallu wujuhakum fathamma wajhullah. Dimanapun kamu memandang, di situ ada wajah Allah. Berarti kita akan senantiasa puasa. Meskipun puasa syariat Ramadannya sudah selesai. Tapi karena ainama fathamma wajhu ainama wujuhakum fathamma wajhullah. Dimanapun kita memandang, di situ ada wajah Allah. Ya kita akan selalu berpuasa, kita akan selalu menjaga rohani, kita akan selalu menghindari maksiat, kita akan selalu mengontrol syahwat kita. Wa aftaruhu, dan berbukalah, berlebaranlah li ru'yatihi, karena melihat Allah. Sebelum kita melihat Allah, kita tidak akan pernah berbuka. Kapan kita melihat Allah? Ya ketika Kanjeng Nabi bersabda, kebahagiaan orang puasa itu ada dua, yaitu ketika dia berbuka dan liqa'illah, ketika ketemu dengan Allah. Maka hadis ini tembus. Sebetulnya ruhani itu, puasa yang ruhani, yang terus menjaga kebersihan hati nurani, itulah puasanya orang-orang pilihan. Itulah puasanya orang-orang yang khawasul khawas. Maka ketika lebaran pun dia tidak akan menganggap ini sebuah kemenangan, tapi ampunan dan rahmat. Semoga minal aidin wal faizin, semoga kita kembali kemana? Kembali kepada Allah.
Bukan kita kembali pada nafsu kita, bukan pada dunia kita, bukan pada iblis, naudzubillah, tapi kembali pada Allah. Dalam hal apa? Fi kulli syai', dalam segala hal. Kalau kita belum bisa menerapkan ini, maka sebetulnya betul kita tidak akan bisa menganggap ini sebagai kemenangan. Wong justru kita setelah lebaran justru hura-hura, misalnya begitu. Mangannya terus mari ngono tidak dikontrol, ya kan? Lalu kembali pada larut dalam euforia duniawi, kehidupan yang melenakan dan sebagainya. Misalnya maka kalau kita ngaji ini lebaran dengan dimaknai secara al-hikam, saya ingin menyampaikan satu hikmah saja. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, ini supaya kita muhasabah. Apakah betul puasa kita ini sudah betul-betul bersih, lulus? Qala al-muallif rahimahullah taala, kaifa yusyriku qalbun suwar. Kaifa yusyriku, bagaimana akan memancar qalbun, hati, suwarul akwan, yang di dalam hati itu tercetak al akwan, ya makhluk-makhluk itu selain Allah, ya dunia, ya keluarga kita, ya. Jadi ibaratnya itu misalnya saya lah, ya. Hati saya itu sudah tercetak makhluk di dalamnya. Ada istri saya, ada anak-anak saya sebelah sini ada kendaraan, ada rumah, ada teman-teman saya, ada uang masuk sini, semuanya masuk di sini, dicetak di sini. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kaifa yusyrik, bagaimana akan bercahaya hati itu, udah ditumpuk oleh cetakan-cetakan kemakhlukan di sini. Al-akwan ail mukawanat minal adamin, maksudnya dari anak Adam, yaitu tadi istri, anak-anak masuk di sini, di hati. Wa ghairihim, dan selain manusia. Muntabi'atun, yang kumantil, bahasa Jawanya. Apa kumantil? Yang nempel. Ya, sebenarnya enggak pas ya kalau kumantil sama nempel. Muttabi'an fi mir'atihi, di dalam cermin hatinya. Nah, kalau cermin itu kotor, bagaimana itu bisa memantulkan orang yang bercermin di depannya? Pertanyaannya begitu. Wong cerminnya kotor, kita mau bercermin sisiran kan nggak bisa. Apalagi kalau kotorannya ini sudah ngerak. Am kaifa yarhalu, atau bagaimana akan berjalan hati itu, ayyasiro, tegese niku melaku apa ati, ilallah, kepada Allah, wa huwa mukabbalun, wong hati itu masih terikat, apa itu, diikat, dicancang, disandra, bisyahawatihi, dengan syahwatnya. Bagaimana kita mau mengatakan kita ini menang lebaran, wong kita masih meluapkan syahwat kita ketika kita sudah lebaran. Kita mengaku dekat dengan Allah, atau gampangannya dapat Lailatul Qadar, tapi kita masih terikat oleh syahwat-syahwat kita. Masih seneng kuliner program kemana-mana misalnya. Masih seneng dengan apa yang bersifat duniawi yang melenakan. Bagaimana kita bisa mengatakan ini kemenangan? Bagaimana kita bisa mengatakan hati kita ini sedang menuju kepada Allah? Oh, kayak begitu. Untuk bercermin saja tidak bisa, cermin hati ini. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratullah, dan bagaimana hati itu yatma'u, dikatakan bisa dia mengharapkan, ayyadkhula, untuk masuk hadratullah, di pangkuan Allah. Jadi Allah itu salah satu sebutannya itu kan Rabb, ya. Kita kalau berdoa Rabbana, Rabb.
Rob itu dimaknai oleh ulama-ulama tafsir itu adalah seperti orang tua yang menuntun anak kecil yang umurnya 7 sampai 10 bulan. Yang baru mau berjalan itu Rob. Artinya apa? Allah itu memang memangku kekasih-kekasihnya. Orang tua itu kalau menuntun dan memangku anaknya nggak akan dilepaskan. Itu Rabb. Makanya istilah-istilah di ilmu tasawuf itu hadratullah, pangkuan Allah. Nah, bagaimana kita mengatakan kita ini ada masuk di dalam pangkuan Allah? Wong kita ini hatinya masih menoleh menuju kepada syahwat, masih menuju pada dunia. Makanya Lebaran ini jangan sampai membuat kita terlena. Harus khauf dan rojaknya masih harus diimbangkan. Ini belum akhir dari segala-galanya. Sumu liru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya, melihat Allah. Kalau kita melihat Allah dimanapun, kita akan terus berpuasa meskipun tidak ketemu Ramadan. Wa aftaruhu liru'yatihi, dan kita akan berbuka kelak ketika memang kita sudah menghadap kepada Allah. Itulah selesai kita berjihad melawan hawa nafsu. Kita belum selesai, Bapak Ibu. Ya. Jadi silakan, selamat berlebaran. Tapi jangan sampai itu melenakan kita, kewaspadaan kita, karena memang setelah Ramadan iblis justru dibebaskan dari belenggunya. Jadi PR kita justru masih banyak. Ya, saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya ngaji di sini. Atas nama pribadi, keluarga, dan mungkin juga atas nama Ma'had Darul Hikam, saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang kembali kepada Allah dan kita mendapatkan ampunan dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.